Om Swastiastu, salam damai saudaraku. Eh, Terima kasih sudah menyimak channel saya. Hari ini saya akan coba bicara tentang pembenaran, kebenaran, dan berkebenaran. Mana yang akan kita pilih? Pembenaran atau berkebenaran atau kebenaran? Kita harus bisa menganalisa atau menelaah kata-kata ini. Pembenaran adalah suatu tindakan kebenaran untuk menutupi atau memperbaiki suatu kesalahan. Jadi adanya kesalahan, maka diberikan suatu kebenaran, maka itu namanya pembenaran. Jadi membenarkan apa yang sudah salah itu ditutupi, kebenaran, dengan melakukan suatu kebenaran. Nah, yang kedua adalah kebenaran. Kebenaran ini adalah tidak mutlak, karena kebenaran adalah bagian daripada satu hal yang diyakini oleh satu kelompok. Kebenaran. Nah, belum tentu kebenaran ini bisa untuk orang lain, karena kebenaran ini tidak mutlak. Nah, yang berkebenaran ini adalah ada nilai suatu kebijaksanaan. Jadi bingung artinya masih apa itu kebenaran. Misalnya gini, yang paling mudah adalah misalnya satu sisi, misalnya bahwa agama, salah satu agama itu benar bagi pemeluk agama yang itu, kan gitu. Tidak bisa pemeluk agama lain disamakan, nggak bisa. Itu salah satu kebenaran untuk satu kelompok. Nah, berkebenaran itu misalnya Pancasila. Nah, Pancasila itu berkebenaran. Misalnya satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kamu nggak punya Tuhan, salah kamu, kan gitu. Terserah kamu mau nyebutnya siapa, kan gitu. Ada misalnya, saya mau kejawen aja, saya ada Sunda Wiwitan. Nah, itu namanya bisa masuk semua, namanya berkebenaran. Jadi paham tentang bagaimana kebenaran, bagaimana pembenaran, dan bagaimana berkebenaran. Itu salah satunya. Untuk selanjutnya, untuk menuju ke step berikutnya. Jadi untuk mengetahui apakah ini kebenaran, apakah ini pembenaran, atau apakah ini berkebenaran, kan gitu. Salah satunya. Ciri khas bangsa Indonesia itu ada kebijaksanaannya. Ketika tidak ada kebijaksanaan, itu pasti akan terjadi gesekan. Kalau orang Jawa biasanya begini, apik itu baik itu, tapi belum benar. Nah, ada juga gini, sudah benar tapi belum benar, kan gitu. Ora bener, misalnya gini, ada sesuatu yang misalnya ada kebenaran tapi tidak berkebenaran, gitu. Bener ning ora pener, kan gitu. Kalau sudah ngomong pener, oh pener gile, kan gitu. Itu namanya ada nilai kebijaksanaannya. Jadi sesuatu yang baik dan benar itu belum tentu cocok dengan diri kita, kan gitu. Masih bingung? Tak kasih contoh kenapa tidak baik. Ada misalnya gini, syariah itu baik. Ketika mau diterapkan di Bali,
pasti akan terjadi gesekan kan gitu. Tapi kalau diterapkan di Aceh tidak masalah, karena memang dasarnya seperti itu, berbeda-beda. Jadi kita harus bijaksana menempatkan sesuatu yang baik itu belum tentu benar kan gitu, atau yang benar itu belum tentu berkebenaran kan gitu. Jadi harus memahami tentang kebenaran dan berkebenaran. Misalnya ini ada satu contoh waktu video kemarin saya. Sampradaya itu baik loh. Dia itu bicara tentang kemanusiaan, tentang baik, ya baik. Tapi apakah cocok dengan ini? Nah gitu. Kebaikan itu belum tentu cocok karena ini ada bagian daripada ajaran bangsa asing. Nah ini bangsa kita itu Nusantara ini, ketika kita sudah memahami tentang arti nilai-nilai leluhur itu, dia sudah menutup dirinya untuk tidak mau. Tapi dia tidak membenci gitu. Jadi harus memahami bahwa ketidak berpenaran atau ya itu tidak berarti membenci loh ya, enggak. Apakah orang Bali membenci syariah? Kan enggak. Itu salah satunya. Jadi jangan sampai dibolak-balikkan dengan narasi kebenaran yang tidak berkebenaran kan itu. Bingung ya, masih bingung ya. Jadi tapi mudah-mudahan masih memahami tentang arti itu. Sebagai contoh lagi ini, contohnya misalnya gini. Suatu kejadian, ada suatu kesalahan karena tidak ada berkebenaran, makanya diperbaiki supaya tidak terjadi gesekan. Nah ini dicabutlah, sampradaya itu dicabut. Supaya apa? Supaya tidak terjadi gesekan. Nah ini namanya perbaikan, supaya tidak terjadi gesekan dengan kebaikan. Nah ini kebaikannya masuk, kemudian ini namanya pembenaran. Dengan melakukan suatu kebenaran, maka supaya berkebenaran, supaya tidak terjadi gesekan. Ini salah satu contohnya. Apakah ini sudah selesai kan gitu? Nah ini kita coba dengan contoh kasus lain. Misalnya begini, sebuah perusahaan A, gitu. Misalnya saya sebutkan A. Sebuah perusahaan A ini atau dan B gitu ya, dan satu A satu B gitu ya. Misalnya si A ini dia juga berkembang, kemudian B juga berkembang. Nah suatu saat karyawannya perusahaan A ini ada yang keluar. Nah diterimalah oleh perusahaan B, diterima perusahaan B. Nah suatu saat perusahaan B ini menjual produk-produk A. Nah gitu. Loh, kan pemiliknya ini, pemilik B ini misalnya Bagus gitu ya. Si Bagus ini memiliki perusahaan Bagus. Nah ini dia menjual produk-produk B1, B2, B3, B4 kan gitu misalnya, turunannya seperti itu. Nah di kemudian hari karyawannya ini mencantumkan bisa menjual produknya si A, misalnya Amir gitu ya. Amir ini masuk ke sini, produknya Amir bisa dijual oleh perusahaan B. Kira-kira ya dapat untung kan? Kita ngomongnya kan perusahaan kan keuntungan, tapi secara etika dan norma itu pasti akan terjadi namanya gesekan dengan pemilik perusahaan. Misalnya karyawan lupa, ini kita kan sudah dapat untung juga Pak dengan menjual produk ini. Nah suatu misi dalam sebuah perusahaan itu bukan hanya sekedar dapatkan keuntungan juga, tapi ada satu misi untuk nama besar, itu salah satunya. Jadi ketika perusahaan B ini ternyata menjual produknya A, pemilik perusahaan B ini pasti akan ngomong, loh kamu kok menjual produknya A? Nah kalau karyawannya, loh tapi kan kita dapat untung. Loh tidak bisa seperti itu,
karena kita tuh menjualnya hanya untuk produk-produknya dari perusahaan B. Karena apa? Karena kita punya divisi-divisi yang lain supaya apa? Semua bisa hidup. Nah, ini salah satunya. Bukan hanya sekedar keuntungan kan gitu. Nah, ketika pemilik, orang yang merasa memiliki itu pasti kan protes. Nah, karyawan dia hanya mengejar keuntungan. Supaya apa? Tapi karyawan ini kemudian ditegur, maka dia akan mengatakan, "Oke, baiklah Pak, saya tidak akan menjual produk A lagi." Selesai, ya kan? Oke, selesai. Bagi perusahaan mungkin selesai, tapi bagi pemilik pasti dia akan curiga. Betul nggak? Orang yang merasa memiliki loh ya, orang yang merasa memiliki pasti kok aneh ya kan gitu. Dia itu kan karyawannya A, kok kamu yang menjual ini? Apakah tidak ada kemungkinan dia nanti akan merusak perusahaan ini, terus kemudian perusahaan ini menjadi perusahaan si A kan gitu. Ini pemikiran pemilik kan gitu. Tapi pemikiran karyawan beda. Itu salah satu kenapa saya tekankan, karena ketika orang yang merasa memiliki itu dia akan merasa berontak. Itu hal yang wajar. Karena bagaimanapun juga dia merasa memiliki. Tapi kalau dia tidak merasa memiliki, ya enggak apa-apa, enggak masalah, dia bukan perusahaannya kan gitu. Tapi ketika dia merasa memiliki, dia akan langsung teriak. Itu salah satunya. Terlihat juga di sini juga gitu. Ketika merasa orang yang memiliki PHDI, dia akan teriak. Kan gitu. Tapi kalau orang, wah nggak usah, kita nggak usah ikut lah, ngapain, itu kan PHDI bukan kita, nanti kalau rusak kan bukan kita kan gitu. Itu salah satunya. Tapi ketika kita merasa memiliki, nggak bisa, ini harus kita pertahankan. Nah, ini salah satu contoh. Ada contoh lagi, pejabat. Nah, ini seorang pejabat, kita nggak ngomong pejabatnya ini siapa gitu, terlibat suatu kasus korupsi. Nah, korupsi ini, nah ini namanya sudah bukan pejabat lagi, namanya menjadi koruptor. Betul nggak? Jadi ketika pejabat melakukan suatu korupsi, maka terjadi, ini namanya menjadi koruptor. Tapi ketika koruptor ini belum ketahuan, ya belum, masih dia pasti pejabat. Betul nggak? Jadi pejabat meskipun dia ngambil, dia nggak ketahuan, tetap namanya pejabat. Nah, koruptor terjadi karena apa? Ketahuan tadi. Ketahuan, maka terjadi, namanya berubah menjadi koruptor kan gitu. Nah, ketika hasil dari korupsi ini dikembalikan, berharap koruptor ini tetap menjadi pejabat kan gitu. Ini politik kan gitu, orang-orang politik seperti itu. Jadi ketika ketahuan kan menjadi koruptor, nah dikembalikan selesai, kemudian dia ngomong, hasil itu kan sudah saya kembalikan gitu, kan saya tidak korupsi, kan semuanya sudah kembali, sudah dikembalikan, tidak perlu ribut-ribut lagi, kan sudah saya kembalikan, saya tak jadi penjabat lagi ya kan gitu. Itu politik kan seperti itu tidak bisa seperti itu Rudolfo kan gitu. Jadi itu namanya lelucon kan gitu, nggak bisa seperti itu. Ketika kamu ketahuan koruptor, menjadi korupsi, akhirnya menjadi koruptor, nah hasil korupsi kan ditarik ini, diamankan, nah tapi kamu tetap jadi koruptor karena harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatanmu kan gitu. Kan lucu kalau ada yang mengatakan, ya dagelan lah istilahnya, kan sudah saya kembalikan, tidak ada masalah, kan sudah bebas. Itu namanya orang maling, barangnya dikembalikan itu karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan, dia nggak akan istilahnya mengembalikan lagi. Makanya dia kembalikan, terus kemudian itu kan sudah saya kembalikan, kan nggak perlu ribut lagi dong. Intinya kan di situ, uangnya kembali kan gitu, atau barangnya kan kembali, intinya di situ. Jadi jangan meributkan malingnya kan gitu. Ini logikanya politikus itu seperti itu, karena memang dia itu menggiring supaya apa, biar selesai kan gitu. Itu politik itu namanya. Tapi ketika kita memiliki rasa
memiliki, maka kita akan berteriak bahwa itu tidak benar. Makanya perlu adanya suatu tindakan berkebenaran. Jadi sudah paham kan? Jadi istilahnya kebenaran itu seperti apa, pembenaran itu seperti apa, berkebenaran itu seperti apa. Nah ini silakan kalian pilih sendiri. Jadi sudah dijelaskan bahwa pembenaran adalah suatu tindakan kebenaran untuk menutupi kesalahan. Itu namanya pembenaran. Dia sudah melakukan suatu tindakan pembenaran. Nah ya, yang kedua adalah kebenaran. Dia mencoba untuk mengatakan kepada khalayak ramai dengan membangun narasi kebenaran. Kita harus berbuat baik, ini kan kebenaran. Tapi kebenaran itu belum tentu berkebenaran. Seperti saya contohkan tadi, bahwa syariah itu baik, apa bisa ditempatkan di Bali? Kan nggak bisa. Nah, gitu. Itu lucu. Jadi kadang-kadang mereka itu bercerita tentang kebenaran untuk menutupi kebenaran yang salah tadi. Ini tidak bisa, saudaraku. Itu terlalu apa ya namanya? Nggak bisa. Misalnya nggak bisa diterima karena itu tidak berkebenaran. Ketika kamu berkebenaran pasti tidak akan terjadi gesekan. Itu aja. Misalnya Pancasila, kamu ngomong apa aja, kamu taruh di mana, tidak akan di Indonesia loh, asal ya di Indonesia pasti tidak akan gesekan. Tapi ketika yang lainnya pasti akan terjadi gesekan. Nggak boleh. Itu namanya tidak bijaksana, tidak arif dan bijaksana. Jadi kita harus memilih mana kebenaran, mana pembenaran, dan mana berkebenaran. Begitu saudaraku. Selamat malam. Damai-damai.